يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu war rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Ma'asyiral muslimin jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati, zat yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian berupa nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya yang setia sampai nanti di yaumil qiyamah. Pada pagi hari yang akan berkenan menyampaikan materi pengajian Ahad pagi beliau Ustadz Usman Hadi dari Madiun. Namun sebelumnya marilah kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada yang saya hormati Ustadz Usman Hadi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur di pagi hari ini Allah memberikan, melimpahkan untuk kita semua nikmat iman, nikmat sehat,
nikmat bisa melangkahkan kaki kita hadir di tempat yang diberkahi, yang dicintai oleh Allah dan para malaikatnya. Menghadiri tempat yang menjadi sebab saya panjenengan akan diberi kemudahan dalam segala urusan, lebih-lebih mudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah taala, nikmat saya panjenengan bisa hadir di tempat ini, melangkahkan kaki di tempat ini bukan hanya semata-mata nikmat sehat. Karena berapa banyak orang yang Allah kasih nikmat sehat, Allah kasih nikmat kekuatan, tapi tidak mampu melangkahkan kakinya untuk ke majelis ilmu, tidak mampu melangkahkan kakinya untuk menghadiri sholat 5 waktu berjamaah, safar, goes, rekreasi, berkilo-kilo kuat mampu, tapi kadang membelokkan kendaraannya untuk menghadiri sholat 5 waktu berat. Maka ini termasuk nikmat yang hendaknya saya panjenengan syukuri, dan semoga saya panjenengan senantiasa Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan kemudahan, Allah tuntun kita untuk senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Salawat dan salam senantiasa terlimpah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah taala, pada pagi hari ini saya menukil di kitab Riyadhus Shalihin, Bapak Ibu, bab 12. Imam Nawawi memberikan judul di bab 12 ini, anjuran untuk meningkatkan amal kebaikan pada akhir usia. Jadi menganjurkan untuk meningkatkan amal kebaikan di akhir usia. Maka saya ubah di sini materinya menjadi amalan terbaik di usia senja. Sama saja Bapak Ibu. Jadi kalau itu tadi karena saya bukan nukil di kitab Riyadhus Shalihin bab 12. Pertama, beliau Al-Imam An-Nawawi menukil satu riwayat dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Ibnu Abbas, suatu hari Umar ibnul Khattab ini mengundang orang-orang ahlu Badar. Terus kemudian di situ Umar itu juga mengundang Ibnu Abbas. Yang mana Bapak Ibu, Ibnu Abbas ini masih muda. Kemudian Umar, kata Ibnu Abbas, tidak mengajakku saat itu selain untuk mempertontonkan kepada mereka kualitas keilmuanku. Karena Ibnu Abbas ini sepeninggal Rasulullah terkenal dengan turjumanul Quran, sahabat yang paling paham menerangkan, mengerti tafsirnya Al-Quran. Lantas kemudian Bapak Ibu sudah kumpul kayak demikian, Umar bertanya kepada para sahabat yang senior-senior itu. Apa pertanyaan Umar bin Khattab? Bagaimana komentar kalian tentang surat An-Nasr? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Seandainya jika datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka banyaklah memuji Allah dan banyaklah beristighfar.
Ketika ditanya ini Bapak Ibu kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian, apa makna ayat ini? Maka para sahabat mengatakan tentang ayat ini, setahu kami, kata para sahabat, kita diperintahkan agar banyak memuji Allah dan meminta ampunan kepadanya ketika kita diberi pertolongan dan diberi kemenangan. Itu menurut para sahabat. Kemudian di antara sahabat yang lain tidak komentar. Mereka mengatakan kami tidak tahu. Ini ada sahabat yang Masya Allah tawaduk Bapak Ibu. Jadi kalau mereka nggak tahu ya ngomong nggak tahu. Tapi kalau sekarang ini banyak komentator-komentator yang sok tahu. Sepak bola, kira-kira yang pinter itu pemainnya atau penontonnya? Gampang maidu. Bahkan mohon maaf, sekarang ini zamannya pilkada, kemarin pilpres, ini pilkada. Kadang di warung-warung itu banyak komentator politik gitu Pak. Ngomong masalah politik luar biasa. Ini sahabat yang lain mengatakan kami tidak tahu. Dan bahkan ada yang tidak berkomentar, diem. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, lantas Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana penafsiranmu tentang ayat tadi? Apakah seperti itu penafsirannya yang dikatakan tadi oleh sahabat yang menjawab? Maka Ibnu Abbas menjawab, tidak, bukan seperti itu. Apa maknanya? Maka Ibnu Abbas mengatakan surat tersebut adalah pertanda wafatnya Rasulullah SAW sudah dekat. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Ibnu Abbas mengatakan turunnya ayat ini itu pertanda Rasulullah sudah mendekati akhir hayat beliau. Allah memberitahunya dengan ayatnya, maka jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, itu berarti penaklukan Mekah, dan itulah tanda ajalmu Muhammad. Maka ketika itu Umar bin Khattab tidak bisa membendung air matanya, menangis Bapak Ibu. Maka ketika demikian, banyaklah bertasbih dengan memuji Rabbmu, dan banyaklah memohon ampunan, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Maka Umar mengatakan, aku tidak tahu penafsiran ayat tersebut selain seperti yang kamu katakan Ibnu Abbas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini fase kehidupan sebelum ajal menjemput. Imam Nawawi kemudian menukil fase kehidupan sebelum ajal menjemput di surat Al-Mu'min ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum min turab. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari tanah. Saya panjenengan diciptakan Allah dari tanah, summa min nutfah. Kemudian dari setetes air mani. Summa min 'alaqah. Sesudah itu dari tanah, dari setetes air mani, summa min 'alaqah. Kemudian dari segumpal darah. Summa yukhrijukum tiflan. Kemudian dilahirkanlah kamu sebagai anak. Proses saya panjenengan di fase kehidupan. Summa litablughu asuddakum. Kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Sampai dewasa. Summa litakunu suyukhan. Kemudian dibiarkan kamu ada sebagian yang sampai suyukhon, tua. Ada yang sampai muda, ada yang sampai tua.
Summa wa minkum may yutawaffa min qabl, dan di antara kalian ada yang diwafatkan sebelum itu. Ada ajalnya, sudah masih remaja, ada yang diakhirkan sampai tua, ada yang masih dalam kandungan atau masih kecil diwafatkan oleh Allah. Untuk apa itu? Walitablugu ajalam musamma wala'allakum ta'qilun, supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika summa litakunu suyukhan di sini, kemudian dibiarkan kamu hidup sampai tua. Nah, tua ini dikatakan tua itu batas usianya berapa Bapak Ibu? 60. Berapa lagi? Kalau Imam Qurtubi ini banyak pendapat. Ada yang katakan tua itu kalau 60. Tapi kalau Imam Qurtubi Bapak Ibu, itu dikatakan tua kalau sudah di atas arba'in, 40. Berarti rata-rata di sini sampun Imam Al-Qurtubi mengatakan orang itu dikatakan tua kalau sudah melewati usia 40 tahun. Makanya kalau orang itu sudah arba'ina sanah, kalau sudah 40 tahun, banyak dia berdoa, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya, dan seterusnya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, Rasulullah menyebutkan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 tahun sampai 70 tahun. Tapi ngeten, usia Rasulullah itu berapa? 63. Itu hitungan miladi, Masehi atau Hijriah? Hijriah. Masehi dengan Hijriah itu lebih banyak mana? Masehi. Kalau gitu Rasulullah itu kalau dihitung Pak Bu dengan Masehi, Rasulullah itu enggak ada 63 usianya. Karena beliau itu hitungan Hijriah 63. Maka saya jenengan itu kalau ditanya usianya berapa, itu rata-rata pakai hitungan Masehi. Wa aqallahum may yajuzu dzalik, dan sedikit orang yang lebih dari itu. Maka istilahnya kalau orang ini usianya di atas 60-70 berarti dapat bonus, alhamdulillah. Saat fase ini datang Pak Bu, ada yang mengatakan 60, ada yang katakan 50, 60, maka ketika saya jenengan usia 50, usia 60, pada fase ini saya jenengan datang, maka sedikit demi sedikit kekuatan fisik kita mulai menurun. Ketajaman mata sudah mulai berkurang, kabur. Napa malih? Gigi banyak yang tanggal. Pendengaran berkurang. Maka di dalam surat Yasin Bapak Ibu ayat 68, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi, barang siapa yang kami panjangkan umurnya dipanjangkan, nunakisu, kami kurangi. Apa yang dikurangi? Fil khalqi, di dalam penciptaannya. Afala ya'qilun, maka apakah mereka tidak memikirkannya? Kalau sudah usia 50, 60, makan keliru ngonten mawon wis enggak, asam urat, rematik, kemeng-kemeng, lho saestu. Di ayat yang senada dengan ini, surat Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Saya jenengan dari keadaan lemah. Summa ja'alakum min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah menjadikan saya jenengan dari yang lemah kemudian menjadi kuat.
Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Setelah kuat, Allah jadikan saya jenengan lemah lagi. Makanya kehidupan itu kayak napa jenis? Berputar gini. Saya contohkan di sebelah kiri saya jenengan waktu dilahirkan. Saya jenengan dilahirkan pertama, terus dengan usia bertambah, merangkak, jalan, berlari, sampai pas pertengahan, Mbak Bu. Ini puncak karirnya, puncak kesuksesannya, puncak semuanya. Kalau sudah di puncak, terus kemana lagi? Turun, tidak mungkin di puncak terus. Sampai di puncak pas ini, dia akan turun. Begitu pula fisik saya jenengan kayak demikian. Wasaibah, dan sampai syaib, tumbuh rambutnya. Yahluku ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian boleh tidak kita minta umur panjang? Dalam hal ini, kalau jenengan minta umur panjang boleh, tapi umur panjangnya ini adalah umur yang barokah, baik. Jangan hanya panjang umurnya, kenapa jenis? Panjang umurnya, loh. Ada niup lilin, loh, mohon maaf Pak Bu, ini tradisi bukan tradisi Islam loh. Niup lilin kemudian disuruh berdoa, minta apa? Ini tradisi orang non Muslim. Orang Islam banyak kayak demikian, keliru. Boleh minta umur yang panjang, tapi umur panjangnya itu adalah umur yang barokah, baik untuk amal kebaikan. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Bishr, ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa pertanyaan orang Badui ini, Bapak Ibu? Ya Rasul, siapakah manusia yang paling baik itu? Masya Allah. Siapa manusia yang paling baik? Rasulullah menyebutkan orang manusia yang paling baik adalah mantola umruh, orang yang panjang umurnya, wahasuna amaluh, dan baik pula amalnya. Masya Allah. Maka saya jenengan, kalau saya lihat panjenengan Bapak Ibu yang usianya di atas saya meri kepada panjenengan. Karena apa? Usia panjenengan di atas saya, otomatis amal kebaikan panjenengan lebih banyak dari saya. Kalau saya lihat anak-anak atau orang-orang, Bapak Ibu, mas-mas, mbak-mbak yang usia di bawah saya meri kepada jenengan. Karena apa? Dosanya lebih sedikit daripada dosa saya. Loh ngonten. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, umur yang panjang, umur yang barokah. Jangan, mohon maaf, sudah tua sing dipikirno sik dunya. Enten napa mboten ngeten iki? Kathah nggih. Nyuwun sewu, saya jenengan sing sampun pensiun apa mboten purun dunya? Enten sing mriki mboten purun dunya? Rasulullah menyebutkan Bapak Ibu, usia manusia itu semakin tua, fisik semakin melemah, tapi terus muda. Napa niku? Hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Yang kedua, watulul amal, panjang angan-angan. Gak selesai-selesai Bapak Ibu. Maka dalam hal ini, saya jenengan tambah usia, tambah umur, jangan kayak istilahnya tambah tuwek, tambah jadi tua-tua, enten niku. Tapi saya jenengan harusnya tambah tua,
tambah ibadahnya. Rasulullah menyebutkan salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 yang nanti tidak diajak bicara oleh Allah Bapak Ibu pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, tidak disucikan mereka. Wala yanzuru ilaihim, tidak dilihat oleh Allah. Walahum azabun alim, dan yang keempat mereka diazab dengan azab yang pedih. Tidak dilihat, tidak diajak bicara, tidak disucikan, dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Pada waktu itu kita cuma butuh Allah. Kalau saya jenengan dilihat oleh Allah, alhamdulillah diperhatikan. Berarti dilihat. Ini tidak dilihat sama sekali. Tidak diajak bicara, tidak disucikan, bahkan mereka diazab. Siapa mereka? Di antara 3 itu, 1 saikhun zanin. Wong wis tuwek lah kok zina. Ini naudzubillah min dzalik, tua-tua keladil. Pak Bu, kalau orang tua sobo masjid, sobo majelis ilmu, wajar napa kurang wajar? Wajar. Orang sepuh sobo masjid itu wajar. Nek wong sepuh sobo karaoke, niki napa niki? Lagu. Ya Allah, saya jenengan ngeten. Ajari anak kalian sholat usia 7 tahun. Pukul mereka kalau nggak sholat usia 10 tahun. Lah kok wonten tiang wis umure tuwek gak sholat, Pak Bu. Diapaaken kenten-kenten iki? Umur 10 disuruh mukul. Lah iku umur 50 swidak gak sholat, gak sholat. Diapaaken iki? Dijejek mungkin. Na'udzubillah min dzalik. Sing nomor kali, wa malikun kadzdzab, pemimpin yang pendusta, yang tidak dilihat, tidak diajak bicara, tidak disucikan, diazab oleh Allah. Orang tua yang berzina, pemimpin yang berdusta. Sing nomor 3, wa ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Astagfirullah, iki nemen iki Pak. Wong sing sugih gak oleh sombong. Dia punya kedudukan, punya jabatan, punya harta, punya semua, gak boleh sombong. Lah kok iki gak duwe apa-apa, tidur beralaskan koran, beratapkan langit, nek ngomong daki gak karu-karuan. Astagfirullahaladzim. Iki wake Pak, kayak ngene iki Bu. Na'udzubillah min dzalik. Maka seyogyanya bertambahnya usia saya jenengan hendaknya semakin bertambah baik. La yatamanna ahadakumul maut, janganlah kalian mengharapkan kematian. Wala yad'u bihi min qabli ayyatiyah, dan jangan pula berdoa agar segera mendapatkan kematian. Innahu idza mata inqata'a amaluh, karena sesungguhnya kalau orang ini sudah meninggal maka terputus amalnya. Fa innahu la yazidul mu'min umrah illa khairan, maka seyogyanya bertambahnya usia saya jenengan, maka tambah dalam kebaikan, tambah dalam ketaatan, tambah dalam ibadah. Luarnya gitu orang mukmin. Maka bagaimana sekarang menghadapi usia tua ini, Bapak? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin mengatakan seyogyanya orang yang usianya semakin tua, kata beliau, untuk memperbanyak amal soleh. Tentunya mohon maaf, bukan hanya orang tua saja, karena umur itu nggak tahu saya jenengan. Itu tadi kan, ada orang itu dituakan, ada yang masih muda, ada yang masih bayi, nggak ada yang tahu umur kita. Alhamdulillah saya jenengan nggak tahu usia itu Pak Bu.
Umur saya nggak ngerti kapan kita mati. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita nggak ngerti di mana kita akan mati, kapan, usia berapa. Enak napa mboten kinten-kinten saya jenengan mboten paham umur niki, Pak Bu. Saya jenengan nggak ngerti kapan usia kita, kapan mati kita. Enak napa mboten? Enak, Bapak Ibu nggak ngerti. Jenengan dikasih makanan enak-enak, lezat-lezat, tapi jenengan dikasih bocoran sama malaikat maut. 1 jam lagi kamu tak ambil nyawamu. Kinten dia apa? Nangis cok, lu dimaem. 1 jam kasaku mati. Allah memberitahukan saya jenengan nggak tahu itu liyabluwakum untuk nguji siapa di antara kita yang paling banyak amalnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, amalan apa yang kita perhatikan di sini? Kita masuk. Saya tadi perbanyak amal soleh secara umum. Nah, amal soleh apa yang hendaknya saya jenengan tingkatkan di usia senja ini? 1, lebih memperhatikan amalan-amalan wajib. Yang wajib dulu diperhatikan. Yang wajib ini berarti apa? Yang setiap harinya sholat. Yang saya katakan tadi, kalau usia tua, orang ini sudah senja, sobo masjid itu biasa Pak, wajar. Kalau arek enom sobo masjid itu luar biasa. Tapi kalau orang tua gak sobo masjid itu gak wajar nih, wow, kurang. Nah nih wow ya. Diperhatikan, bukan hanya sholat gitu aja. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang mukmin itu. Siapa orang mukmin yang beruntung? Salah satunya orang mukmin yang kalau sholatnya khusyuk. Tambah tua seyukyanya nyuwun sewu saya jenengan ibadahnya sholatnya tambah saged insya Allah. Khusyuk ini kalau saya jenengan bisa dengan sholat jamaah. Sholat jamaah itu pahalanya 27. Sholat sendiri 1. Ada orang Pak Bu, usia barokah itu dia gunakan untuk sholat jamaah. Sehari 5 kali, 27 kali 5. Pinten? 135. Pahalanya kalau dikalkulasi, saya jenengan kadang-kadang boleh menghitung, mengkalkulasi. Untuk apa? Memotivasi Bapak Ibu. Saya jenengan sholat berjamaah, kecuali ibu-ibu gak masalah, di rumah lebih baik. Tapi ini bapak-bapak, mas-mas, sholat berjamaah itu di masjid pahalanya 27 derajat kali 5, 135. Kalau orang ini sholat aku sholat, tapi sholatnya bukan berjamaah, sholatnya di rumah, berjamaah di rumah, nggak di masjid. Enggak, 27 itu di masjid Bapak Ibu, bukan hanya jamaah kok, jamaahnya di masjid. Aku jamaah di mana? Di rumah sama istri saya. Enggak, yang di rumah itu perempuan, laki itu di masjid. Kalau dia sholat di rumah sendiri, pahalanya pinten nih wow? 1 kali 5. Wow, terpaut pinten nih wow? Ya Allah, sedino terpaut 130. Usianya ini orang ini berapa tahun? Alangkah ruginya orang ini Bapak Ibu. Maka usia yang barokah itu adalah diisi dengan ketaatan ini tadi. Kalau saya ibaratkan sawah, jenengan yang usianya 60 tahun dikurangi masa baliknya 15, 60 dikurangi 15, nek bingen 15, nek saat ini mboten enten Pak, cepet baliknya saat ini. Jenengan kalau usia 60 sik dulu belum ada medsos, oke, balik usia 15, berarti 60 dikurangi 15
45. Kalau itu saya ibaratkan umur jenengan 45 itu dengan sawah, Pak. Pak Lurah niku bengkoke pinten hektar? Enten Pak Lurah niki. Pinten Pak bengkoke sawah? Pinten? 5 sampai 6 hektar. Ya Allah. Lurah Pak, butuh damel lurah itu napa gak butuh ngenten? Nyalon dadi lurah itu. Keluar Pak kos itu oleh cuma 6 hektar. Jenengan punya umur 60 dikurangi 15 45 hektar. Soge pun dikali Pak Lurah. 45 hektar. Yang jadi pertanyaan umur saya jenengan 45 hektar ini sampun ditanemi nopo? Ombo sawai tapi gak tahu ditanduri. Podo ae. Lho nyon sewu Pak Bu ini. Masya Allah umur yang barokah. Sholat diperhatikan. Berjamaah barokah. Dan saya jenengan untuk mendapatkan kekhusyuan itu bisa diraih dengan sholat berjamaah. Meraih ketumakninaan insya Allah sholat berjamaah. Ada seorang sahabat yang bertanya Rasul, saya itu sholat gak bisa khusyuk. Bagaimana caranya? Dan sahabat ini mohon maaf, ketika itu sholatnya bukan sholat jamaah, tapi ketika sholat malam. Apa kata Rasulullah? Maka bacalah ta'awud. Baca ta'awud ketika sholat. Berarti sanjenan kalau sholat gak khusyuk itu digoda oleh setan apa? Namanya yang goda sanjenan sholat niku Pak Bu. Loh itu ada namanya setannya. Jarang kenal. Tak kenal no, makanya kenal jenengan gak goda jenengan. Itu namanya setan khinzib. Ada yang mengatakan khanzab, ada yang mengatakan khinzib. Sinten namine? Sampun kenal? Zib ojo nggodho aku nek salat. Ya. Guyonan Pak Bu. Ketika iqomah setan ini lari, adzan lari. Ketika selesai adzan setelah iqomah datang. Sehingga jenengan kadang nggak ngerti iki mau rakaat. Gitu mboten? Tapi kalau sholat berjamaah mboten, insya Allah. Terus akhirnya Rasulullah ditanya demikian, baca ta'awud agar engkau tidak digoda. Baca ta'awud. Kalau masih ya Rasul, ludahi setan itu. Loh, kongkon ngeludahi Pak. Idonono, maaf. Caranya gimana? Sebelah kiri dan belakang, jangan depan kanan. Tapi nyon sewu, ini kalau jenengan sholat malam di rumah sendiri, empun dipraktek nonek sholat teng masjid. Mau sholat di masjid, lala zaman ngeludah, sing tonggo ayo gak terima Pak Bu didoni. Oleh pengajian Ahad pagi loh. Pak Bu yang dimuliakan Allah Ta'ala, perhatikan sholat ini. Kemudian yang kedua, yang hendaknya saya jenengan amalan pada usia senja ini setelah yang wajib didahulukan, diperhatikan. Yang kedua, menghindari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Nyuwun sewu. Sekarang lagi musim judi. Loh. Korbannya, pelakunya ini Pak Bu ternyata nggak anak-anak muda toh. Towek ini loh ya, doyan judi online. Naudzubillah min dzalik. Ini bahaya sekali nih. Jadi hal-hal yang diharamkan oleh syariat sudah tinggalkan. Yang wajib kerjakan, yang haram tinggalkan. Kita ini sudah usia tua. Kadang ya itu tadi Pak Bu, kalau nggak ada rem dalam diri kita ini, nggak senantiasa diingatkan, kadang-kadang rem kita ini jebol. Lebih-lebih zaman sekarang. Naudzubillah min dzalik.
Terus yang ketiga, menambah amal-amal sunnah. Jangan yang wajib tok. Sholat bukan hanya yang wajib tok 5 waktu, ditambah yang sunnah. Yang sunnah diantaranya adalah sunnah muakkadah. Rasulullah tidak pernah meninggalkan 12 rakaat sholat sunnah muakkadah. Napa mawon niku? 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 6, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 12. Ya Allah, itu jangan ditinggalkan. Rasulullah kalau sudah sholat itu maka tidak boleh atau tidak mau Rasulullah itu diganggu. Nanti ada yang ghairu muakkad, diantaranya ba'da zuhur ditambah bukan 2 menjadi 4, ba'da qabla asar itu ada dalam kitab As-Sahih At-Targhib wa Targhib, itu Rasulullah mengatakan barang siapa yang sholat sebelum asar 4 rakaat maka Allah merahmati orang tersebut. Tapi ini tidak masuk ghairu muakkad. Terus kemudian ba'da isya itu ghairu muakkad, muakkadnya 2. Tapi kalau orang ini dilaksanakan di rumah dalam Sahih At-Targhib wa Targhib, orang ini melaksanakan 4 rakaat badal isya, tapi minimal 12 rakaat. Jadi saya jenengan Pak Bu, kalau seumpama sholat wajib pinten rakaat? 17 ditambah 12 pinten berarti? Loh, 29. Terus ditambah tahajudnya pinten? 11. Berarti pinten? 40. Belum ditambah sholat-sholat duhanya, belum ditambah sholat yang lainnya. Loh ya Allah, tambah itu. Jangan terus pokoknya sholat wajib. Oh saya jalan sholat wajib itu kurang, maka disempurnakan dengan sholat sunnah. Puasa pun juga demikian. Jangan hanya puasa Ramadan saja, ada puasa bulanan, Ayyamul Bid, ada puasa usbu'iyah, mingguan, Senin, Kamis, ada puasa yaumiyah, harian. Daud, loh tambah kayak demikian. Menambah amalan-amalan sunnah. Sekawan, di surat An-Nasr tadi, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka apa yang jenengan saya lakukan ketika usia sudah senja, sudah di atas 40, sudah di atas 50, 60, maka banyak bertahmid. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau beri umur yang barokah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau beri nikmat sehat. Terus banyak juga membaca istighfar. Sanjenengan ya Allah, saya katakan tadi juga, tambah usia, tambah tua, dosa kita ini tambah banyak. Enten sing mriki sing mboten gak ada dosa. Wis nggone dosa manusia. Banyak istighfar, banyak bertaubat kepada Allah. Rasulullah istighfar dan taubatnya astaghfirullah wa atubu ilai sehari minimal pinten Rasulullah itu? 100. Padahal Rasulullah mboten gak ada dosa, maksum. Dalam redaksi yang lain, sekali duduk Rasulullah itu adalah 100. Seumpama di sini istighfar 100. Kemudian pindah nanti seumpama kemana, istighfarnya 100. Itu sekali duduk. Ada yang mengatakan sehari. Padahal Rasulullah maksum kayak demikian. Sanjenengan berapa kali istighfarnya? Rasulullah aja 100, sanjenengan berarti 100.000 mungkin. Empun sampai ping 15, Mbak Bu. 15 sih sange pundi? Bar salat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum astagfirullah. Ping pinten? 3. 3 ping gansal 15. Kadang salam mulai langsung pelencing. Astagfirullahaladzim. Maka banyak bertahmid, banyak beristighfar, banyak bertaubat. Astagfirullah. Lidah kita, lisan kita banyak istighfar, Pak Bu. Ini luar biasa. Kalau kita bicara masalah istighfar, man aksar minal istighfar, barang siapa yang banyak baca istighfar, ja'alallahu min kulli hammin farajan. Kalau orang ini dalam keadaan galau, awakasi kebungahan, wa min kulli dik makhrajan. Kalau dia dalam keadaan dik, sempit hatinya, sempit pikirannya, sempit kehidupannya, makhraj, awakasi jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah ngasih rizki yang tidak disangka-sangka. Banyak istighfar, Pak Bu. Ibu-ibu ulek-ulek istighfar, bapak-bapak beraktivitas istighfar. Masya Allah, luar biasa. Kadang saya lihat orang yang nanam padi itu, Pak. Napa niki jenenge? Tandur itu segitu, coba seumpama dari pojok sampai pojok lagi. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Saya yakin wereng nggak ada, tikus nggak ada. Lah kok akeh tikuse, akeh werenge. Lah krana ambek nandur niki ngerasani tangga iki. Nek kongkon istighfar wae ngantuk Ustaz, nek ngrasani gak kerasa. Astagfirullah. Makanya Bapak Ibu, lisan kita ini adalah anggota tubuh yang paling banyak napa nih dosanya. Orang itu bisa menjaga amanah. Orang ini bisa menjaga sholatnya. Nyuwun sewu. Sanjenengan yang istiqomah, iso njogo salate, iso njogo alhamdulillah setiap ahad rawuh di sini. Tapi sanjenengan kadang nggak bisa nawa jaga lisan. Lho saestu siapapun ini nggak terasa ngomongi orang, gibai orang, fitnah orang. Makanya lisan ini perlu dijaga. Yang dipenjara itu bukan orangnya, yang dipenjara itu apa? Lisannya. Loh. Di penjara lisan kita. Pernah saya sampaikan ini. Jenengan pulang dari sini, beli atau mampir ke toko bangunan, beli gembok. Damel gembok napa nih? Lambene niki. Terus kuncine dibuang. Loh, saestu Pak Bu. Ini apalagi sebentar lagi pilkada. Hati-hati. Jenengan jagone iki, pasti nek jenengan jagone iki ngapik-ngapikno iki. Terus sing liyane lho, hati-hati. Akeh dosae. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali. Yang keempat, yang kelima, memperbanyak amalan-amalan ringan tetapi berpahala besar. Ini orang cerdas itu gitu Bapak Ibu. Amalannya nggak terlalu besar, nggak terlalu memberatkan, tapi apa? Pahalanya berlipat. Monggo banyak berzikir. Salah satunya subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Apalagi sholawat. Jenengan baca sholawat sekali, Allah bersolawat kepada jenengan 10 kali. Tapi nyuwun sewu, ini sering saya kadang orang ini keliru Bapak Ibu. Sholawat ini kadang dipakai hal-hal yang sifatnya duniawi. Sering itu saya ditanya, kepingin seumpama jenengan, kepingin mobil mewah, gampang, sholawatono. Berarti sholawat ini cuma nopo
Ki pengen kabul sholawat ono. Padahal sanjenengan banyak bersolawat, Allah bersolawat kepada kita 10 kali. Berapa kali kita bersolawat itu menunjukkan sanjenengan cinta kepada Rasulullah. Sanjenengan bersolawat adalah kita hidup dengan tuntunan Rasulullah. Sanjenengan banyak bersolawat agar nanti mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Jangan hanya kepingin dunia, kepingin mobil, kepingin rumah, sholawat ono. Itu mungkin diluruskan. Soalnya banyak orang ini ibadah itu keliru Pak Bu. Tujuannya cuma sebatas dunia. Rutin sholat duha Bapak Ibu? Insya Allah. Rata-rata wong sholat duha niatanin apa? Sampai ada teman mengatakan sholat ekonomi Ustaz. Sholat ekonomi ki sholat apa? Sholat duha. Ekonomi ben. Rasulullah itu sholat bukan masalah itu. Rasulullah itu sampai bengkak kaki beliau. Sampai beliau kayak demikian. Sampai Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasul, atukallimu hadza? Kenapa engkau memaksa dirimu kayak demikian? Bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang? Apa jawaban Rasulullah? Afala akuna abdan sakura. Tidakkah aku ini menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi saja dengan sholat itu sebagai wujud apa? Syukur. Ojo cuma kepingin mobil, umah, jabatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Selanjutnya yang keenam, rutinkan untuk membaca zikir pagi dan sore atau petang. Nyon sewu, saling mengingatkan Pak Bu. Jadi rutinkan membaca zikir pagi dan petang. Itu luar biasa. Salah satunya juga adalah rutin sanjenengan membaca zikir pagi dan petang, itu manfaatnya magari diri kita. Orang ini rumahnya kepingin aman dipagari. Pagar beton, pagar teralis. Lah sanjenengan ini ya Allah kepingin dapat pahala juga dipagari itu tadi banyak zikir pagi dan petang. Sekarang itu alhamdulillah jenengan pakai HP, ada aplikasi zikir pagi dan petang. Yang sudah hafal rutinkan, jangan ditinggalkan, masya Allah. Pak Bu, kadang orang itu nyuwun sewu, biasanya saya jenengan itu aktif ibadah, ingat Allah, itu lagi bunga apa lagi susah? Sepakat nggih? Gampang tangi tahajud, enten karpe, enten hajate nopo lagi bunga jenengan. Orang ini nek dikei masalah nangis gampang sholat dalune. Nek masalah mari saling mengingatkan. Saya itu masya Allah setiap malam diingatkan Bapak Haji Sparlan itu. Mary Pak saya, sebenarnya aku sing ingat no sing ngenom. Nggak masalah untuk saling mengingatkan, apalagi sholat malam, zikir pagi dan petang, jangan ditinggalkan. Kemudian yang ketujuh, tetap aktif dalam tolabul ilm, kayak demikian Bapak Ibu. Sanjenengan di sini bukan hanya tolabul ilm saja, kumpul dengan orang-orang kaum muslimin, orang-orang soleh yang ada di sini. Jenengan silaturahim, bukan hanya nuntut ilmu saja. Kinten-kinten sampun kenal apa dereng kanan kiri niki sedaya. Kan saya yakin bukan orang sini tok iki yang hadir. Kadang duduknya berjam-jam iki sapa iku mau. Tonggo sama dia gak ngerti mbah sapa iku. Silaturahim ya Allah Bapak Ibu, saling kenal. Jangan putus. Sampai Rasulullah menyebutkan a'darallahu ilamri'in akhara ajala hatta balagha sittina sana. Allah tidak menerima argumen, tidak menerima alasan orang yang sudah Allah panjangkan umurnya sampai 60 tahun kok alasan.
Lapo sampean gak tahu majelis ilmu, gak kober. Lapo sampean gak tahu hadir di masjid, sik repot. Usia 60 kalau kerja pegawai sudah napa niki? Pensiun nih lho, lah opo kata ini. Lah kok sih alasan naik? Aku nggak nerima argumen, aku nggak nerima alasan. Kalau sudah usia 60 tahun banyak ibadah ditingkatkan. Salah satu hadir kayak demikian, ya Allah, ketemu teman-temannya. Selain thalabul ilm, silaturahim, Allah panjangkan usia dan Allah beri kelapangan rizkinya. Yang ke-8, Bapak Ibu, ada 9. Rutinkan mempelajari Al-Quran dan mentadabburinya. Baca Quran. Ketaatan itu, Ibnu Qudamah mengatakan, ketaatan itu nggak bisa bim salabim. Ketaatan itu perlu dilatih. Dan ketika saya jenengan melatih itu perlu usaha, perlu dipaksa. Loh. Sholat tahajud berat napa ringan? Saya ngatakan ringan sini. Abot Pak Bu. Tapi karena dipaksa akhirnya tadi biasa. Maca Quran abot apa ringan? Berat. Kalau nggak dipaksa nganti tua ya gak maca Quran. Maca Quran setahun sepindah, sebulan penuh. Ramadan. Dipaksa, maka ada istilahnya wong tresno jalaran songko kulino jalaran songko dipaksa. Loh, saya itu jenengan kepingin ikhlas, sodako gak ikhlas, 1.000 gak ikhlas, 10.000 ikhlas, pilih sing budi. 1.000 ikhlas, gak ikhlas susah, dipaksa. Orang jadi dermawan dipaksa, orang ahli ibadah dipaksa, orang ahli baca Quran dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak akan bisa. Tuh, ngonten. Arab melangkah majelis ilmu Ahad pagi, dijak koncoe, dijak makan-makan. Inten-inten milih sing mundi. Terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, hendaknya jenengan banyak berpesan kepada anak-anak dan keturunan agar menjadi anak yang soleh solehah. Ini kalau sudah kayak demikian, Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardau wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaiki anak-anakku. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut. Ataukah engkau tidak perhatikan ketika Yakub sudah di akhir hayatnya? Apa nasihatnya? Apa yang kau sembah setelah itu? Saya jenengan makanya ketika usia kayak demikian, nasihat untuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Jangan lupa Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Soleh bukan hanya diri saya jenengan, tapi juga ngajak Bapak Ibu aktif di masjid, anak itu turu di jiar noai. Bukan. Gemar mendoakan juga orang tua kita. Wong saya jenengan ini kan orang tua, saya jenengan ini juga sebagai anak dari orang tua kita. Maka mendoakan orang tua, baik masih hidup atau sudah meninggal. Masya Allah. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ada ini doa terakhir ini agar umur panjang dan penuh barokah. Ada doa agar saya jenengan diberi umur panjang dan barokah. Hadisnya ini Rasulullah mendoakan Allahumma ksir mali. Ya Allah, perbanyak hartaku. Wa waladi, dan perbanyak hartaku, anakku. Wa barik li fi ma a'taitani, dan berkahi semua apa yang engkau berikan kepadaku. Ini ada seorang sahabat Anas bin Malik gitu Pak ya, yang didoakan Rasulullah, panjangkan umurnya, banyakkan hartanya. Betul Pak Bu, didoakan Rasulullah,
banyak anaknya, sampai anaknya itu sampai 100. Saya itu anaknya 100. Nek bapak-bapak pasti takok. Bojone piye? 100 anaknya, doanya Rasulullah. Dan termasuk Anas bin Malik ini panjangkan umurnya. Umurnya itu juga 100 Bapak Ibu. Dan 100 ini beliau masih kuat untuk perang. Loh, Masya Allah. Dan berkahi wa'atil hayati ala ta'atik, panjangkan umurku untuk dalam ketaatan kepadamu, wa ahsin amali, perbagus amalku, waghfirli, dan ampuni dosa-dosaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan usia kepada kita, betul-betul kita gunakan untuk amal soleh. Allah kasih usia yang barakah. Allah kasih rizki yang barakah, bermanfaat untuk umat. Dan juga semoga anak cucu kita Allah jadikan anak cucu yang soleh, soleha, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli tahajud, ahli sedekah, ahli kebaikan, dan tentunya ahlul jannahnya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhad annaka antawwa la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada was-solihin. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak, demikian kajian yang telah disampaikan oleh Ustadz Kyai Haji Usman Hadi, pengasuh Sakti TV Madiun. Pengumuman berikutnya sebagai berikut: kajian akad pagi pekan depan hari akad 15 September 2024 menurut jadwal akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Nurul Humaidi MAG, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Malang, sekaligus Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang. Yang kedua, perolehan infak pagi ini sejumlah Rp3.851.000. Yang ketiga, kajian tarjih keliling yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Magetan besok Selasa 10 September 2024, jadwalnya di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Barat. Adapun yang pematerinya adalah Dr. Andes Haji Muhammad Alim MPDI, Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Magetan. Yang keempat, kajian tarjih menetap di Masjid Al Khair Jalan Majen Sungkono 75 Magetan besok Rabu 11 September 2024 menurut jadwal akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Suwarni MA, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magetan. Demikian pengumuman, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.